Debut Megawati Hangestri di Turki terancam gagal akibat cedera lutut yang belum pulih. Megawati Hangestri, bintang voli Indonesia yang baru saja bergabung dengan Manisa BBSK, terancam gagal melakukan debutnya pada Oktober mendatang akibat cedera lutut yang belum sepenuhnya pulih. Padahal, klub asal Turki ini menaruh harapan besar pada Megawati untuk membantu mereka meraih promosi ke Sultan Larligi musim depan. Ekspektasi tinggi dari Manisa BBSK. Manisa BBSK tidak main-main dalam merekrut Megawati. Performa gemilangnya selama 2 musim terakhir bersama Daejeon Red Sparks di Korea Selatan menjadi alasan utama klub ini memberinya kepercayaan besar. Bahkan, mereka turut mendatangkan outside hitter asal Jerman, Tanja Grosser, sebagai tandem Megawati untuk memperkuat lini serang. Namun, rencana tersebut terancam terganggu karena kondisi fisik Megawati. Cedera lutut yang dialaminya sejak final V-League musim lalu melawan Pink Spiders ternyata belum pulih total. Akibatnya, ia sempat absen membela Gresik Petrokimia di kompetisi domestik dan kini harus menunda debutnya di Turki. Kondisi kesehatan yang masih diragukan. Awalnya, kabar baik datang dari sang tante, Ayun Sapta, yang mengonfirmasi bahwa pemulihan Megawati telah mencapai 90%. Namun, keraguan kembali muncul ketika pelatih Timnas Indonesia, Octavian, mengungkapkan bahwa Megawati masih menjalani suntik untuk cedera lututnya. Hal ini membuatnya absen dalam Moji Volley Cup 2025 dan SEA V-League melawan Thailand pekan lalu. Sebuah video yang beredar di media sosial juga menunjukkan Megawati sedang menjalani terapi lutut dengan keluhan nyeri saat berlatih. Situasi ini memicu kekhawatiran para penggemarnya yang mendesaknya segera berangkat ke Turki untuk mendapatkan perawatan lebih intensif. Dampak besar di balik transfer Megawati. Kedatangan Megawati ke Manisa BBSK bukan hanya tentang prestasi di lapangan, melainkan juga peluang komersial yang besar. Media Turki, Posta, menyebut transfer ini sebagai bagian dari strategi ekspansi pasar klub ke Asia Tenggara. Beberapa keuntungan sudah mulai terlihat, seperti masuknya investasi dari merek olahraga AS, Wahoo Fitness, yang kini menjadi sponsor utama. Logo mereka akan menghiasi seragam Manisa BBSK, sekaligus memproduksi merchandise klub. Tak hanya itu, pemerintah kota Manisa juga turut berinvestasi dalam sektor pariwisata dan transportasi. Dengan popularitas Megawati yang melambung, Manisa BBSK berpotensi meningkatkan penjualan tiket, merchandise, serta engagement media sosial. Jika dimanfaatkan dengan baik, Megawati bisa menjadi ikon baru yang mendatangkan keuntungan finansial sekaligus memperluas basis penggemar klub. Harapan untuk segera pulih dan tampil. Megawati diharapkan segera bergabung dengan Manisa BBSK pada Oktober mendatang. Namun, semua tergantung pada proses pemulihannya. Jika berhasil tampil, ia tidak hanya akan membawa dampak positif bagi tim, tetapi juga menjadi magnet bagi volley-mania Indonesia untuk menyaksikan langsung aksinya di Turki. Sementara itu, Manisa BBSK terus mempersiapkan diri untuk musim baru, berharap Megawati bisa mengulangi kesuksesannya bersama Red Sparks dan membawa mereka melangkah ke liga tertinggi Turki. Lanjutkan pantauan perkembangan terbaru seputar kondisi Megawati Hangestri dan persiapan Manisa BBSK menjelang musim baru. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Bertanding di Terminal 21 Korat, Sabtu, 2 Agustus, skuad Garuda dipaksa menyerah 1-3, 25-22, 15-25, 25-27, 12-25 dalam laga kedua mereka di leg pertama turnamen. Meski tampil tanpa sang bintang, Megawati Hangestri Pertiwi, yang masih dalam masa pemulihan cedera, Indonesia mengejutkan Thailand di set pembuka. Serangan cepat dari Ersanda Caca De Vega langsung membuka keunggulan bagi Merah Putih. Namun, kesalahan servis yang menyusul membuat skor imbang 1-1. Kendati begitu, Indonesia tetap tampil percaya diri. Permainan disiplin yang diperagakan Tasya Aprilia, Caca, dan kawan-kawan membuat Thailand kewalahan di set pertama. Indonesia sempat tertinggal 5-6, lalu membalikkan keadaan menjadi 10-8, dan terus memimpin hingga skor akhir 25-22. Set pembuka ini terasa istimewa, sebab terakhir kali Indonesia bisa mencuri set dari Thailand di SEA V-League adalah pada edisi 2019. Memasuki set kedua, kondisi berubah drastis.
Thailand, yang tampil dengan sejumlah pemain pelapis, justru menunjukkan kedalaman skuad dan pengalaman mereka. Sementara itu, Indonesia mulai sering melakukan kesalahan sendiri. Thailand unggul cepat 8-4. Meski Indonesia sempat memangkas jarak menjadi 10-12, kesalahan demi kesalahan membuat lawan dengan mudah meraih poin. Indonesia tertinggal 13-17 dan akhirnya harus menyerah 15-25 di set kedua. Pertarungan semakin panas di set ketiga. Kedua tim saling kejar poin, mulai dari 8-8 hingga 13-11 untuk keunggulan Thailand. Namun, Indonesia menunjukkan semangat pantang menyerah lewat spike keras dan kerjasama yang solid. Skor dibalikan menjadi 19-17 untuk Merah Putih. Sayangnya, momentum tak bertahan lama. Thailand mampu menyamakan kedudukan 21-21. Ketegangan mencapai puncaknya saat skor imbang 24-24, lalu 25-25. Dua kesalahan kecil Indonesia dimanfaatkan Thailand untuk menutup set dengan skor 27-25. Set keempat menjadi neraka bagi Indonesia. Thailand tampil tanpa ampun dan langsung melesat jauh 14-5. Sementara itu, Indonesia seperti kehabisan energi, serangan-serangan mereka mentah, blok Thailand semakin kuat, dan pertahanan Indonesia mulai goyah. Kesenjangan skor makin melebar hingga 8-20, dan akhirnya ditutup dengan 25-12 untuk Thailand. Hasil ini menjadi kekalahan kedua beruntun Indonesia di leg pertama CV League 2025. Sebelumnya, tim juga dipaksa menyerah 0-3 dari Vietnam, 11-25, 11-25, 22-25 pada Jumat, 1 Agustus. Kini, Indonesia harus bangkit dan segera mempersiapkan diri untuk laga terakhir di leg pertama, yakni menghadapi Filipina pada Minggu, 3 Agustus. Laga itu akan menjadi ajang pembuktian apakah skuad muda Indonesia bisa belajar cepat dan kembali menunjukkan tajinya. Absennya Megawati Hangestri yang masih belum 100% fit pasca cedera memang berpengaruh pada agresivitas lini depan. Namun, laga ini juga menunjukkan bahwa Indonesia punya potensi besar dari para pemain muda seperti Caca De Vega, Tasya Aprilia, hingga Komang Ayu Cahyadewi. Meski kalah, penampilan mereka di set pertama dan sebagian besar set ketiga layak diapresiasi. Kemenangan di set pertama atas Thailand patut dicatat dalam sejarah. Di CV League maupun ASEAN Grand Prix sebelumnya, Indonesia sangat jarang mencuri satu set dari sang raksasa Asia Tenggara tersebut. Terakhir kali hal itu terjadi adalah pada 2019. Kini, di tengah regenerasi, bisa mencuri satu set adalah pertanda bahwa timnas punya bahan untuk membangun kekuatan baru. CV League memang menjadi ajang pemanasan menuju SEA Games 2025. Dari dua kekalahan beruntun ini, pelatih Octavian dan tim pelatih Indonesia punya pekerjaan rumah besar, memperbaiki koordinasi, memperkaya variasi serangan, serta meningkatkan mental tanding saat melawan tim kuat. Indonesia memang kalah, tapi dari kekalahan ini, harapan akan masa depan yang lebih kuat mulai tumbuh. Kini saatnya bangkit, evaluasi, dan belajar lebih cepat. Filipina menanti dan peluang untuk meraih kemenangan pertama di CV League 2025 belum tertutup. All night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before